bukan karena nafsu. Kalau kita nih kalau jadi aparat hukum terkadang ada campuran rasa dendam, rasa benci. Akhirnya ketika memutuskan satu hukuman, ya tidak sesuai dengan apa? Dengan rasa keadilan. Beda nanti di akhirat. Allah apa nantangin begitu? Kamu bikin banding. Kamu mau menolak tulisan-tulisan catatan amalmu ini? Atau mungkin yang nulis ini salah? Kata Allah begitu. Ya. Wa yaqulul abdu, maka menjawablah hamba itu, manusia hamba-hamba Allah itu. Ya, kita nanti menjawab, la tidak, la ya Rabb, enggak ya Allah, aku enggak berani banding, aku enggak berani nolak, dan bukan kesalahan daripada malaikat yang nulisin amalku. Qul ma fi hadis sijlati, semua yang tercatat di dalam buku ini, ana adalah saya. Qad fa'altu, yang telah melakukannya. Benar ya Allah, aku yang melakukannya ya Allah. Jujurnya itu memang begitu. Bukan kesalahan malaikat yang nulis, bukan. Dan aku pun enggak berani menolak atas catatan ini, enggak mau ya menyanggah atas catatan-catatan amalku ini. Emang benar aku yang melakukan. Di akhirat begitu. Enggak bisa bersilat lidah kita. Di dunia kita bisa nyewa pengacara sehebat umpamanya si Hotman Paris yang miliaran. Dan di akhirat gak ada yang bisa kecuali amal kebaikan kita. Ini nanti kita di persidangan seperti kita sidang di dunia ini, hakim bertanya, kita menjawab. Yang bela siapa? Amal kita, ya kan? Yang mendakwa kita nih, yang memberatkan amal kita, saksi-saksi siapa? Amal kita juga. Jadi saksi nanti anggota tubuh kita yang dibawa maksiat jadi saksi nanti di akhirat. Persidangan nanti yang hakiki adalah persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hakim yang maha agung, hakim yang maha adil. Enggak bisa kita nanti. Sekarang kita tenang-tenang saja, santai-santai saja, enggak peduli. Mau kata apa lu Ustaz ngomong, biarin aja. Apa kata gua, ngomong gua. Terkadang nantangin, terserah gua mau masuk neraka kan. Ada yang gitu tuh orang. Dia ajak benar sampai nantangin, gua mau masuk neraka terserah, gua yang masuk neraka. Begitu. Lu jangankan lu masuk neraka, disundut rokok aja lu udah kepanasan, benar nggak? Nginjak puntung rokok aja sampai loncat-loncat saking panasnya, nanti akhir lebih. Itu api yang ada di dunia cuma asapnya doang. Nanti api yang benar, yang hakiki adalah api neraka yang panasnya luar biasa. Sekarang kita bisa nantangin akan hukum Allah. Sekarang kita boleh ya menentang syariat agama Allah, nanti di akhirat gak bisa menentang. Ini ditanya oleh Allah sama hakim yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini benar catatan kamu menolaknya, kamu menyanggahnya, atau ini yang nulis ini ada apa mempunyai kesalahan? Kata Allah gitu. Dijawab oleh kita nanti, bukan ya Allah, itu bukan kesalahan yang nulis, dan aku pun gak berani menyanggah itu tulisan. Benar itu catatan, akulah yang melakukan ini di dunia. Fala majalla, maka tiada ruang li bagiku lil inkari untuk mengingkarinya. Aku enggak ada kesempatan, enggak ada celah untuk bisa menolak ini catatan. Kata kita gitu tuh di hadapan Allah. Summa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah pun berfirman, ya abdi wahai hambaku, laka indi hasanatun, engkau punya di sisiku satu amal kebaikan. Wa ana la adlimuka, dan aku tidak akan zalim kepadamu al-yauma ini, pada hari ini. Tetapi walaupun kejahatanmu banyak, walaupun dosa-dosamu banyak wahai hambaku, ternyata aku lihat di catatan amalmu ada satu kebaikan yang mana aku enggak bakalan zalim, enggak bakalan berlaku zalim kepadamu dengan kebaikan ini. Melihat kebaikan yang satu, ini cuma satu di antara kejelekan keburukan kita nih, Allah berbicara itu kepada kita. Wahai hamba, ternyata ada nih kebaikan kamu satu nih, kata Allah. Dan aku nggak bisa ya melupakan, menzolimi, menganiaya kamu dengan adanya satu kebaikan ini, kata Allah. Allah yang maha adil, ada kebaikan aja dilihat. Enggak semua gara-gara satu kesalahan kebaikan yang banyak jadi hilang kalau kita makan. Allah mah enggak, justru sebaliknya
kejahatan yang begitu banyak dengan satu kebaikan, tetap Allah akan pertimbangkan itu kebaikan. Tapi kalau di dunia, walaupun berbuat banyak, berbuat baik untuk negara ini, kalau udah dianggap salah, udah hukum masuk penjara, enggak ada kebijakan lagi. Coba kayak Habib Rizik, orang pembela Islam, banyak Pak kebaikan-kebaikan, jasa-jasanya. Dulu waktu tsunami, teman-teman saya di Front Pembela Islam itu 3 bulan jadi relawan, ngangkutin mayat, sampai Habib Rizik sendiri turun. Ada kan yang begitu coba. Tapi kebaikannya nggak diingat, nggak diungkit-ungkit. Kalau ada tawuran, ya ada demo baru, heboh. Tiap hari beritanya. Tapi kalau masalah kebaikan, ada bencana paling duluan turun. Dan ini kenyataan. Sampai bingung itu wartawan mau nyuruh ke sini, ada musuhnya, ada FPI. Bingung dia kenapa? Setiap ada musibah ada FPI. Tapi kebaikan yang begitu banyak lupa. Tapi Allah, keburukan yang begitu banyak dengan satu kebaikan, Allah tidak melupakannya. Allah mempertimbangkannya. Subhanallah. Itulah maka Allah itu ya yang maha bijaksana, mempunyai sifat yang maha bijaksana. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa Allah bijaksana. Wa ana la adlimuka ya al-yawma, aku tidak bisa zalim kepadamu di hari ini, kata Allah. Wa ridullahu taala, dan Allah mengeluarkan waraqatan, sehelai kertas, miqdaro usbu'in, ukuran 1 jari, wa 'alaiha, dan ada di atas tulis kertas itu maktubun satu tulisan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah ngambil satu kertas cuma lebarnya 1 jari. Di kertas itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ma faraqta, engkau tidak memisahkan di dunia, ya di dunia, hadhil kalimati, ini kalimat, hatta ataita, sampai engkau datang safirul qabri, ke tepi kuburan. Fal yauma, maka pada hari ini, la ufarriquka, aku tidak akan memisahkan engkau min hadhil kalimati, daripada ini kalimat, wala zulma, dan tidak ada kezaliman al-yawma, di hari ini, li ahadin, pada seseorang pun. Fatudau sijilatu, lalu disimpanlah buku begitu, bi kafatin, di satu piring mijan, wa tudau tilkal waraqah, dan simpan pula sehelai kertas yang ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, fi kafatin ukhra, di piring timbangan yang lain. Wa turajihu, maka mengunggulilah ya beratnya, tilkal waraqatu, itu kertas tulisan itu, alama fil sijlati, terhadap catatan-catatan yang ada di dalam buku-buku itu. Ya Allah ya Rabbi, dengan kebaikan kita yang cuma 1, dosa kita itu banyak. Allah pertunjukkan kebijaksanaan Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, umatnya Nabi Muhammad. Allah keluarkan satu kertas, sehelai kertas yang ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu ditaruh nih, kan timbangan begini nih, ditaruh satu di sini, yaitu apa? Berupa kertas yang tulisan la ilaha illallah, yang satu lagi catatan amal yang 99 buku itu ditaruh di sebelahnya. Ternyata yang cuma 1 helai kertas yang bertulisan asyhadu an la ilaha illallah mengungguli beratnya daripada timbangan amal buruknya yang begitu banyak. Subhanallah, Pak. Inilah keuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dosa kita banyak, kalau masih ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, masih tetap ada pertimbangan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Subhanallah. Inilah menjadikan kita motivasi, menjadikan kita bangga, menjadikan kita senang, gembira menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, ini kalau secara logika satu kertas itu terjadi ditimbang dengan 99 buku yang penuh dengan apa keburukan. Ternyata satu helai kertas ini lebih berat daripada
99 buku keburukan kita. Makanya terus kita jangan khawatir, Pak. Insya Allah kita akan ada ya jahitan dari Allah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dari yaumil qiyamah. Ternyata kita kalau ngaji tahu menjadi apa motivasi buat kita tetap untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita takarub kepada Allah, maka kita jangan khawatir, jangan takut dengan berbagai macam isu penyakit-penyakit yang katanya mematikan sampai sekarang. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Saya yakin dengan apa? Dengan zikir, dengan sholawat ini yang akan bisa menyelamatkan kita. Yakin saya itu. Anak istri saya pun begitu, dikasih keyakinan oleh saya. Baca zikir, baca ratib, baca sholawat yang banyak. Itu menjadi imun buat kita, Pak. Bapak masih kurang yakin, makanya kalau kurang yakin ya itu kena akhirnya. Kalau kita yakin, insya Allah, Pak. Inilah kata Allah, wahai hambaku, engkau tidak memisahkan ini kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hati kamu sampai engkau masuk ke dalam kubur. Sampai kita mati, kita tidak lepas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Allah. Maka pada hari ini, hari pembalasan, hari perhitungan, kata Allah, aku pun tidak akan melepaskan kamu dari kalimat ini. Subhanallah. Itulah kebijakan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Li'anna ismallahi ta'ala, sesungguhnya nama Allah Subhanahu wa taala, wa ismu habibihi, dan namanya kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zamu wa a'la, adalah lebih berat dan juga lebih tinggi. Kenapa kok bisa berat? Kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu kertas sehelai kertas dibandingkan dengan 99 buku yang penuh dengan catatan, ternyata adalah nama Allah dan nama Rasulullah lebih berat dan lebih tinggi dan juga lebih mulia. Makanya berat kalau satu lembar. Maka jangan diremehin zikir la ilaha illallah itu. Ya, zikir la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan kita, Pak. Subhanallah. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Makanya kalau kita ada yang mati suka ditahlilkan. Tahlil itu apa? Bacaan la ilaha illallah. Kenapa dibilangkan? Kita baca la ilaha illallah, ya kan? Sedangkan ini udah jelas di dalam tafsirannya bahwa kalimat la ilaha illallah itulah yang menyelamatkan kita sehingga memperberat timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Wala syai'a, maka tidak ada satupun a'dhamu yang lebih berat, yang lebih agung minhuma dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkata Siti Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah begitu, hal yazkuruna iyalahum, apakah mereka ingat terhadap keluarga mereka? Siti Aisyah bertanya, kan yang ditanya satu persatu nih, ya kan? Siti Aisyah penasaran bertanya kepada ya Rasulullah, apakah mereka ingat sama keluarganya? Yaumul kiamat, nanti di yaumil kiamat, di hari kiamat. Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya Aisyah, ya. Pasti ingat ya Aisyah. Ila fi salasatin, kecuali di tiga, ila fi salasatin mawadiyah, kecuali nanti di tiga tempat, yakni la yaqiru ahadun, tidak bisa menolong, ya, tidak akan mampu seseorang ayazkuru ahadan, untuk ingat kepada seseorang yang lain, fi salasatin mawadiyah, di tiga tempat. Kata Rasulullah, betul Aisyah, nanti mereka akan ingat keluarganya, kecuali dia tidak akan ingat di tiga tempat. Nih, catat. Nanti kita di yaumil kiamah, di akhirat pasti akan ingat keluarga kita,
kecuali kata Rasulullah, hanya di 3 tempat kita tidak akan ingat siapapun, hanya ingat kepada diri kita sendiri. Kata Allah begitu tuh. Al-awalu yang pertama, inna qiraati dafatiril amalihi, yaitu yang pertama ketika membaca buku-buku amalnya. Nanti kan kita baca amal-amal buku amal kita, nggak ingat kita amal keluarga, nggak ingat yang lain. Fokus kepada catatan amal kita. Nih, yang pertama yang kita tidak akan ingat kepada siapapun nanti di akhirat, ketika kita membaca catatan amal buku kita, amal kebaikan dan amal buruk kita. Wasadin yang kedua, indal wadni amalihi, yaitu ketika ditimbang amal-amalnya. Wasalisu dan yang ketiga, ala sirati, ya, ketika di atas jembatan Siratul Mustaqim. Itu nggak bakalan ingat siapa-siapa. Sumatajaiul malaikat, maka datanglah para malaikat, watasukun nasa, dan mereka pun menggiring manusia ila sirati, ke jembatan sirat, ya, Siratul Mustaqim. Wa huwa jasrun, dan adalah sirat itu adalah suatu jembatan, jasrun, jembatan mamdudun, yang dipasang alamat di jahannam, di atas tengah-tengah neraka jahanam. Jadi ini neraka jahanam, di bawah dibentangkanlah jembatan Siratul Mustaqim itu. Sirat itu, ya. Jadi sirat itu jembatan nanti di akhirat itu adanya di atas neraka jahanam. Kalau kita terpeleset udah langsung jebur masuk, ya, masuk ke dalam neraka. Adakku yang lebih kecil minas sya'rati, daripada rambut. Ini rambut kita termasuk masih gede, Pak. Bayangin, Pak, rambut ini udah kita anggap kecil, ya, udah kita anggap tipis. Itu sirat, jembatan nanti di yaumil kiamah, lebih tipis daripada rambut. Subhanallah. Bayangin, setipis apa itu? Setipis apa gitu itu sirat, itu jembatan? Wa ahaddu, dan lebih tajam. Kalau bahasa Jawanya lebih landep. Dulu saya di pesantren, landep tuh tajam, lebih tajam minas saifi, daripada pedang. Tipisnya lebih tipis daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kalau kita pernah lihat video samurai yang asli itu, paku besi bisa langsung putus, saking tajamnya. Itu sirat, jembatan nanti di yaumil kiamah, ya, nanti di akhirat, itu tipisnya lebih tipis dari rambut, tajamnya lebih tajam daripada samurai. Wa jahannamu, dan neraka jahanam, tahtahu, ada di bawahnya itu jembatan. Wa naruha, dan api jahanam itu talhabu, yang bergejolak. Kalau api lagi sedang panas-panasnya kan begitu tuh, ya kan, lidahnya itu, wah itu begitu, ya. Apinya jahanam itu talhabu, bergejolak, paukohu, di atasnya, di atas atau di bawah jembatan itu, di atasnya jembatan. Wa jababin yatu, dan malaikat jabaniyah yarmuna, melemparkan al-usata, orang-orang yang durhaka, anisirati, daripada sirat, daripada jembatan itu. Malaikat jabaniyah, ya, kesel lihat orang-orang bermaksiat, orang-orang yang suka berbuat dosa, ditendang-tendangin sama malaikat jabaniyah itu. Dari sirat itu ditendang-tendangin, ya, Masya Allah. Wa alaiha, dan ada pada sisinya sab'atu mawaqifah, ada 7 tempat perberhentian, pos-pos. Watul sirati, dan panjangnya sirat atau satu pos itu, miqdaru salah satu lapisanah, adalah ukuran 3000 tahun. Jadi itu bentangan sirat itu, ya, ada 7 pos. Ada 7 pos penjagaan. Jarak dari satu pos ke pos itu, ya, sekitar ukuran 3000 tahun. Bayangin berapa di dunia, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu 3000 tahun berarti berapa tuh itu? Nah, udah berapa miliar tahun, ya kan? Ya, jadi
itu 3000 tahun nanjak al-kusanatin su'udun tuh. Oh jadi 3000 tahun itu 1000 tahun nanjak, su'udun naik, wa al-kusanatin hubutun dan 1000 tahun turun, wa al-kusanatin istiwa dan 1000 tahun lagi rata. Jadi 3000 tahun itu dibagi nanjak 1000 tahun, datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Jadilah 3000 tahun itu ya jaraknya antara satu pos ke pos yang lain yang ada di atas sirat itu. Wa fi kulli mawqifin, dan di tiap-tiap pos itu yus'alun nasu, akan diperiksa manusia an sayyin, ya dari sesuatu, an sayyin wahidin, dari tentang sesuatu perkara. Jadi nanti di setiap pos itu ditanya manusia itu. Ada penjagaan, ada malaikat yang bertanya. Al-awalu yang pertama apa? Anil iman, yang ditanyakan tentang keimanan kita. Wasadi, dan yang kedua anis sholah, tetap sholat yang ditanya. Wasalisu, dan yang ketiga anis zakat, dari zakat. Warrobi'u, dan yang keempat anis saum, tentang puasa. Wal khamisu, yang kelima anil haji, dari pergi haji. Wasadisu, dan yang keenam anil wudu'i wal ghusli, ditanya tentang wudu kita dan mandi besar kita, mandi junub kita. Ini makanya kita kalau nggak ngaji wudu asal-asalan, kalau nggak ngaji mandi junub asal-asalan. Akhirnya ketika wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Akhirnya ketika mandi junubnya nggak sah, sholatnya pun nggak sah. Akhirnya sholat kita jungkang-jungking bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kagak diterima. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Ini sekarang banyak orang nih nggak paham ilmu tapi lagunya udah kayak orang berilmu. Oh, luar biasa sekarang. Yang penting bisa ceramah, udah disebut kiai dah. Ya. Sekarang begitu. Orang yang penting bisa ceramah, padahal ilmunya nggak ada. Hati-hati zaman sekarang ini banyak ustaz apa, ustaz dadakan. Ustaz apa lagi kalau di film tuh? Ustaz fotokopi. Ada yang ustaz fotokopi. Ustaz dadakan, ikut lomba juara jadi ustaz sekarang. Benar nggak? Dulu mah jadi kiai puluhan tahun ngajinya juga, jadi ustaz puluhan tahun ngajinya. Sekarang mah ya Allah instan, ikut kursus jadi dai, udah jadi penceramah, ustaz, kiai, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban yang gede, udah jadi kiai, ilmunya nggak ada. Ini hati-hati, ya kan? Makanya kita nih nggak sembarangan ngurus masjid, ngurus majelis, ngurus jamaah, nggak sembarangan, harus pakai ilmu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya akan ditolak, enggak diterima, la tuqbalu, enggak diterima. Makanya pakai ilmu. Ya. Ini harapan saya nih, ya. Masjid ini nanti kalau udah pengurus-pengurusnya udah benar-benar, ya, diharapkan pengurusnya yang rajin ngaji bukan jamaahnya. Kenapa? Menjadikan contoh. Jangan pengurus cuma namanya doang jadi pengurus, ngaji nggak pernah, sholat berjamaah nggak pernah, ya kan? Ini harus kita jadi contoh. Buat apa? Ya, kita bangun masjid, kayak kita bikin apa? Bikin keranda. Bikin keranda semangat, giliran masuknya kagak mau, bener gak? Ada enggak? Atau kayak bikin kuburan, semangat geruk, coba yang gali kuburan suruh duluan dia masuk kuburan, mau nggak? Kagak mau. Nah masjid jangan sampai jadi begitu, jadi kayak keranda, jadi kayak kuburan. Ya. Di masjid rumah Allah, rumah Allah itu harus dimakmurkan. Makmur di sini bukan sholat berjamaah aja, diisi dengan apa? Kajian majelis taklim, zikir, ya kan? Diisinya begitu, bukan sholat berjamaah bubar udah kunci, bukan begitu yang namanya makmur. Yang namanya makmur itu, ya selain sholat berjamaah juga ada kegiatan-kegiatan yang menunjang tentang syariat agama.
baru makmur itu masjid. Kalau berjamaah habis belinya bubar kunci, matiin lampu, itu bukan makmur namanya. Ya. Kalau makmur itu masjid ada kegiatan pengajiannya. Kalau perlu tiap hari. Noh, lihat di Masjid Jogokarian, tiap hari ada kajian. Ustadz-ustadznya sejahtera. Saldonya nggak pernah banyak, dinolin. Itu penerusnya begitu, contoh tuh yang begitu tuh. Jangan kita bangga. Justru kalau kita dengar saldonya nol, waduh, kemana ini, dicurigai. Duitnya kemana ini? Kagak mikirin ada pengajian, dia kagak mikirin ada ustaznya, kagak mikirin ada airnya minum jamaah, nggak mikirin, bener nggak? Listrik ada yang rusak-rusak, ya gimana? Coba. Harusnya begitu pikirnya kita kalau pengen maju di Islam. Kalau ini sekarang kita nih yang ada apa? Saling mencurigai, saling suuzon, ya kan? Terus saya bilang udah wan, saya nggak apa-apa nggak dibayar, yang penting ngaji penuh saya seneng. Tapi ini udah jamaahnya nggak ada, nggak dibayar pula, rugilah saya, rugilah awak. Kalau penuh nih masjid nggak dibayar pun saya hilang, saya masih kerja sendiri. Tapi ini udah jamaahnya nggak ada. Buat apa yang saya harapkan coba? Saya udah ngejar-ngejar waktu dari kerjaan untuk apa? Untuk memakmurkan ini masjid, cinta sama ini masjid. Dan sampai ini masjid jadi sepi, nggak ada kegiatan. Nanti kita akan dipertanyakan nanti di akhirat, jangan gegabah. Ini nanti mendakwa nih, lu bangun gua, lu kagak makmurin gua, nanti akhirat begitu di masjid. Mau kita begitu? Ditanya nanti, dipinta pertanggungjawaban. Hati-hati. Nanti akhirat nih, nanti akan ditanya tentang iman, sholat, zakat, puasa, pergi haji, ya, tentang wudu dan mandi kita. Wasabi, dan yang ketujuh, anidulmi, tentang perbuatan zalim. Waman qashara, dan barang siapa yang melalaikan fi hadil asya, terhadap perkara-perkara ini, al-madghurati, yang tersebut, yang kusuk, maka ia akan diam fi kulli mauqifin, di tiap pos, ya, pemeriksaan itu, miqdaru alfi sannah, ukuran 1000 tahun. Wa ila, tetapi kalau tidak, ya muru, maka ia akan lewat ala kulli mauqifin, ya, atas setiap pos itu, fi sa'atin wahidah, dalam satu sekejap. Ya, cuma satu sekejap doang, sebentar doang. Wa yaumul qiyamati, dan hari kiamat, yaumun wahidun, cuma satu kali. Hari kiamat itu cuma satu hari doang. Ya, cuma satu kali doang, satu hari doang. Lakin tuluhu, tetapi akan lamanya hari kiamat itu, miqdaru alfi sannah, ukuran 1000 tahun, bi'tibari hadil mawaqifi, dengan menurut perhitungan pos-pos ini. Li'ana fi yaumil qiyamati, karena bahwasanya ada di hari kiamat itu, khamsina mauqifan, ada 50 mauqif, 50 pos, berarti 50 tahun. 50 tahun itu dalam satu hari di akhirat. Satu hari dah di akhirat. Bayang kusu al-makhluku, maka akan tinggal semua makhluk fi kulli mauqifin, di tiap mungkif, ya tiap pos pemeriksaan itu, miqdaru alfi sannah, ukuran 1000 tahun. Fa'awal man yamuru, maka orang yang pertama akan menyeberangi ala sirati, atas sirat itu, atas jembatan itu siapa? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama melewati sirat itu, jembatan nanti di yaumil kiamah, adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayakibu, lalu beliau berdiri, ya, inda sirati, di dekat sirat, ya, di dekat jembatan itu, wayakulu, dan berdoa. Rasulullah berdoa ketika beliau mau nyebrang, ya, di dekat sirat itu beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma sallim ummati, ya Allah, subhanallah. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita umatnya.
Rasulullah mau nyebrang, doa dulu sama Allah. Apa doanya? Bukan minta selamat dirinya, bukan minta selamat keluarganya, tetapi apa yang didoakan oleh Rasulullah? Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku. Itu yang diminta Rasulullah. Rasulullah enggak berdoa Allahumma sallim ahli, ya Allah selamatkan keluargaku ya Allah. Enggak. Tapi Rasulullah berdoa Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Tuh. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, ikutin ajaran Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, jaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya warisan Rasulullah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ulama. Jaga nih tiga ini baik-baik kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah. Jangan kita ngaku cinta kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sangat cinta kepada kita. Mau wafat aja, mau wafat Rasulullah, apa yang disebut kita di dalam riwayat itu Rasulullah ketika sakaratul maut, apa yang disebut oleh Rasulullah? Fatimah, Aisyah, atau cucunya Hasan Husain yang begitu dicintai Rasulullah? Bukan. Kita yang disebut ketika Rasulullah sakaratul maut, ummati, ummati, ummati. 3 kali Rasulullah menyebut kita umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku selamatkan umatku ya Allah. Ketika sakaratul maut Rasulullah memanggil kita para jamaah. Apa kita nggak berpikir bagaimana kita cara supaya menyenangkan Rasulullah? Bagaimana caranya supaya Rasulullah bahagia? Kita nggak pernah berpikir, sedangkan Rasulullah cinta kepada kita, sayang kepada kita. Ini kita harus berpikir nih. Maka dengan ilmu kita, dengan baca tafsir ini kita jadi tahu, ya Rasulullah ternyata Rasulullah sangat cinta kepada kita. Bahkan ketika nanti hari kebangkitan dari alam kubur kita nih, semuanya rata nih. Alam dunia ini semuanya rata, kuburan nggak ada yang kayak sekarang tuh, ya. Ada misalnya segala macam, nggak ada rata. Nanti di hari kebangkitan Rasulullah orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah nanti di yaumil ba'ts, di hari kebangkitan itu. Maka ketika dibangkitkan, ya Rasulullah apa yang ditanyakan pertama kali oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk membangkitkan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya sama malaikat, ya Jibril, ayo min hada ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Rasulullah kayak bangun tidur, kenceng mata ketika dibangkitkan dari alam kubur. Maka malaikat Jibril menjawab, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, wahai Muhammad, ini adalah yaumil qiyamah, hari kiamat, hari kebangkitan wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, ya Jibril, aina ummati ya Jibril? Ketika dibangkitkan oleh Allah Rasulullah di padang mahsyar, Rasulullah apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Aina ummati ya Jibril? Mana umatku ya Jibril? Mana umatku ya Jibril? Bukan keluarganya yang dicari, tapi kita umatnya. Nih, bahkan Rasulullah ketika mau melewati sirat, jembatan di yaumil qiyamah, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku. Bahkan Rasulullah ketika masuk pertama kali yang masuk surga Rasulullah kayak orang apa? Bete, gak betah di dalam surga. Maka Allah tanya sama dia, ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, apakah kau gak betah di surga? Apakah ini surga kurang enak buat kamu wahai Muhammad? Kata Allah nanya gitu. Enggak ya Rob, enak ya Rob, indah ya Rob. Tapi kenapa kamu gelisah begitu wahai kekasihku, kata Allah. Maka Nabi Muhammad menjawab, bagaimana dengan umatku ya Allah? Bagaimana dengan umatku ya Rob? Aku enak-enakan masuk surga, bagaimana umatku? Ya Allah ya Rabbi. Kalau kita gak bergetar hati kita, membayangkan begitu cintanya Rasulullah kepada kita, berarti hati kita keras. Hati kita keras, hati kita penuh dosa, hati kita penuh dengan dengki, hasud.
maka hati kita keras. Tapi kalau hati kita penuh dengan keimanan, mendengar cerita seperti ini, bergetar, Pak. Betapa cintanya Rasulullah, sampai masuk surga Rasulullah gelisah kayak gak betah. Kenapa? Masih memikirkan kita sebagai umat. Maka kata Allah, firman Allah, wahai Muhammad, aku haramkan ini surga untuk umat-umat yang lain sebelum umatmu terdahulu masuk surga. Kita nih umat yang terakhir, umat akhir zaman, tetapi masuk surga paling duluan, ya Allah. Berkah siapa? Berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bangga, Pak. Jaga supaya Rasulullah jangan tersakiti. Jangan sampai Rasulullah tersakiti. Di antaranya kalau Rasulullah tersakiti ketika anak keturunannya disakiti, Rasulullah akan sakit hatinya. Maka kita jangan sampai benci kepada para habaib. Walaupun kita beda pandang, beda pendapat, jangan sampai kita membenci, mencaci maki, memusuhi para habaib. Kenapa? Resikonya kita akan dibenci oleh Rasulullah SAW. Hadisnya banyak, hadis sahih yang menyatakan tentang ini. Barang siapa yang benci kepada ahlul baitku, kata Rasulullah, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hati-hati, jaga hati kita. Ya, jangan sampai kita mencaci, memfitnah, membenci, ya, kepada para zuriyahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah akan sakit hatinya, padahal Rasulullah cinta sama kita umatnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini masih panjang, insya Allah kita akan ketemu minggu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita bisa khatam ini. Kita khatam gak sampai puasa ya. Mudah-mudahan khatam. Kita khatamin lah insya Allah. Ya, berapa sebulan lagi ya, itu berapa pertemuan lagi. Ya, insya Allah ya, kita akan lanjutkan pembacaan tafsir Yasin di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil ilma warzuqna